Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Insyaallah pada pertemuan ke-11 kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab sirah penutup para nabi. Sekarang kita masuk pada tema Hiratu Quraisy fi wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebingungan orang-orang Quraisy untuk menyifati atau memframing Rasulullah SAW. Waharat Quraisy fi amri Rasulullah SAW bimada yasifunahu. Ya, maka mulailah orang-orang Quraisy bingung ini bagaimana ini tentang Rasulullah SAW. Itu bagaimana kita framing ini. Wa kaifa yahuluna bainahu wa baina man yaqsiduhu aw yastami'u ilaih. Ya, bagaimana mereka berusaha mencegah, ya, menghalang-halangi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang mau bertemu atau mendengar Nabi SAW. Minal wafidina min ba'id, terkhusus bagi para delegasi-delegasi, ya, utusan-utusan dari jauh. Wajtamau ilal Walid ibn Mughirah, maka berkumpul orang kafir Quraisy kepada Walid ibn Mughirah. Wa kana dha sinnin fihim, ya, dan Walid bin Mughirah ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah orang yang memiliki kedudukan, ya, orang yang dituakan, ya, di kalangan Quraisy. Wa qad hadara al-mausim, ya, dan telah datang musim haji. Faqala lahum, maka berkatalah Walid ibn Mughirah kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausimu wa inna ufudal arab sataqdimu alaikum fi. Sesungguhnya musim haji telah tiba dan para utusan telah akan datang kepada kita semua, kepada kalian semua. Wa qad sami'u bi amri sahibukum hadza. Ya, dan saya telah mendengar tentang urusan temanmu ini, yaitu Nabi Muhammad. Fa ajmi'u fihi ra'yan wahid. Maka kumpulkanlah satu pendapat, wala takhtalifu, jangan berbeda, jangan berselisih dengan pendapat ini. Ya, artinya mau bersepakat pada satu pendapat dan jangan berselisih. Fayukadzibu ba'dukum ba'du, dan gunakanlah pendapat ini untuk kalian mendustakan Nabi, ya, kalian saling mendustakan satu sama lain. Wa yaruddu qaulukum ba'duhu ba'du, dan sebagian yang lain membalas perkataan sebagian yang lain. Wa dara baina haditsun tawil wa akhdhun wa raddun, maka terjadilah diskusi yang sangat panjang, ya, untuk memikirkan satu metode ini untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya, walam yardal Walid bima araduhu. Akhirnya setelah diskusi yang panjang, ternyata Walid bin Mughirah tidak setuju. Wa naqadahu, ya, tentang apa yang mereka anjurkan, apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka bersatu dengannya. Ya, artinya Walid tidak setuju dengan pendapat mereka. Faraja'u ilaihi, maka kembalilah mereka kepada Walid, waqalu, dan mereka berkata, fama taqulu ya Aba Abdussyam, kalau begitu bagaimana pendapatmu wahai bapaknya Abdussyams? Qal, maka berkatalah Walid, inna aqrabal qaul fi li an taqulu sahirun ja'a bi sihrin yufarriqu bainal mar'i wa abihi wa bainal mar'i wa akhihi wa bainal mar'i wa zawjatihi wa bainal mar'i wa syirati. Ya, sesungguhnya perkataan yang paling masuk akal untuk memframing Muhammad ini adalah kalian mengatakan dia adalah seorang penyihir. Dia datang dengan sihirnya, yang mana sihirnya ini mampu memisahkan antara orang dengan bapaknya, antara orang dengan saudaranya, antara suami dengan istrinya, antara suami dengan keluarganya. Fatafarraqu anhu bidzalik, akhirnya menyebarlah mereka dengan menggunakan ini. Faja'alu yajlisuna bisabilin nas, maka mulailah mereka duduk-duduk di jalan orang yang mau masuk ke Mekah. Hina qadimul mausim, ketika masuknya musim haji. La yamurru ahadun, ya, tidak satupun orang berlalu lewat, illa hadzaruhu wa iyyah, kecuali mereka peringatkan bahwa Muhammad itu penyihir, dia punya sihir yang dapat memisahkan antara orang dengan keluarganya. Wa dzakaru lahu amrahu, akhirnya disebutkan di framing jelek lah Nabi Muhammad SAW, sehingga orang sebelum bertemu dengan Nabi Muhammad atau mengenal Nabi Muhammad atau mendengar dakwah Nabi Muhammad sudah mendengar tentang keburukan yang dibuat-buat oleh kafir Quraisy untuk Nabi Muhammad SAW. Qaswatu Quraisy fi idai Rasulillah SAW wa mubalaghatuhum fi dzalik. Ya, kemudian bagaimana orang Quraisy sangat keras, ya, dalam menyiksa Nabi Muhammad SAW, dan bahkan mereka berlebih-lebihan, ya, dalam
mencelakai Nabi Muhammad SAW. Watafannanat Quraisy, maka orang-orang Quraisy mulailah bervariasi, ya, beraneka ragam, ya, waqasau fi idai Rasulullah SAW, dan mulai menjadi-jadi, ya, dalam menyiksa Nabi SAW, mencelakai Nabi SAW. Falam yar'au fihi qarabatan wala rahima, mereka tidak, yang keluarga Nabi, ya, tidak ada niat untuk melindungi, yang kafir tidak ada niat untuk melindungi maupun menyayangi Nabi, mau berlaku rahim, ya, mau berlaku kasih sayang, ya, wa takhattau hududal insaniyah, bahkan mereka telah melewati batas-batas kemanusiaan. Artinya cara penyiksaan mereka sudah tidak manusiawi lagi. Fabainan Nabi SAW sajidun dhata yaumin fil masjid, maka pernah suatu hari Nabi SAW lagi sujud di dalam masjid, wa haulahu nasun min Quraisy, dan sekitar Nabi itu ada orang-orang dari Quraisy. Idh jaa Uqbah ibn Abi Mu'aid bisala jazurin, ya, ketika Uqbah bin Abi Mu'aid datang membawa ketuban, ya, perut yang melindungi janin, ya, ketubannya unta. Ya, faqadhafahu ala dhahrin Nabi SAW. Kemudian dibuang itu, dilemparkan ketuban itu ke atas tubuh Nabi SAW. Falam yarfa ra'sahu, dan Nabi tidak bisa angkat kepalanya. Faja'at ibnatuhu Fatimah, akhirnya karena ketuban ini besar ini, apalagi janin unta, ya. Nah, maka datanglah anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, fa akhadhathu min dhari, maka Fatimah mengambil ketuban itu dari atas punggung Nabi. Wada'at ala man sana'a hadha, ya, kemudian Fatimah mendoakan, mengancam, ya, mengecam. Da'at ala, jadi da'a yada'u itu dalam bahasa Arab artinya mendoakan, ya. Tapi kalau setelah kata da'a itu kata ala, berarti mendoakan buruk, ya. Tapi kalau setelah kata da'a itu kata li atau lahu, berarti mendoakan doa yang baik. Jadi kalau ala, setelah kata ala, huruf ala setelah da'a, maka itu doa yang buruk. Kalau li atau lahu, maka itu doa yang baik. Fada'at ala man sana hadha, maka Fatimah mengecam, mendoakan buruk kepada yang telah melakukan ini. Wa da'a alaihimun Nabi SAW, begitu pun juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baina huwa sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah, ya, pernah juga suatu hari Nabi SAW sholat di Hijr, ya, Ka'bah, di Hijr Ismail, yang kita kenal Hijr Ismail, namanya sebagai Hijr. Idh aqbala Uqbah ibn Abi Mu'id, ya, ketika datang Uqbah bin Abi Mu'id, fa wada'a thawbahu fi unukihi, ya, kemudian dia letakkan bajunya di leher Nabi SAW. Fahanakahu hanqan syadidan, kemudian dia cekik Nabi dengan cekikan yang sangat keras, ya, sampai Nabi sesak, ya. Fa akhadha Abu Bakar bimangkibi, akhirnya datang Abu Bakar melerai, menolong dengan bahunya. Wadafa'anin Nabi SAW, dan beliau mencoba untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan Abu Bakar berkata, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, tega kamu, tega mau bunuh orang yang cuma mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, ya. Kemudian Islamu Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi radhiyallahu taala anhu. Wa marra Abu Jahal, bagaimana masuknya ini? Masuk Islamnya Hamzah. Wa marra Abu Jahal bi Rasulillah SAW dzata yaum, pada suatu hari berlalulah Abu Jahal di dekat Rasulullah SAW. Indah sofa, ketika Nabi berada di sofa, kemudian datang Abu Jahal. Fa'adhahu wa syatamahu, maka dia mencoba mencelakai Nabi dan mengolok-olok Nabi. Falam yukallihmu Rasulullah SAW fansarafa anhu, tapi Nabi tidak gubris, tidak hiraukan, akhirnya dia pergi, ya. Setelah diolok-olok, dihina Nabi tidak respon, tidak dibalas, maka dia pergi. Walam yalbath Hamzah ibn Abdul Muttalib an akbala mutawashihan qausyahu, ya, raji'an min qansilah, ya, dan Hamzah ketika itu masih membawa busurnya, ya, masih memegang busurnya, belum diletakkan di rumahnya karena dia baru pulang dari berburu. Wa kana azza fata fi Quraisy, dan Hamzah ini merupakan pemuda yang paling pemberani, paling gagah di kalangan Quraisy. Wa ashadda sakimah, ya, paling tinggi harga dirinya, ya. Kalau kita paling keras kepala lah, paling tinggi idealismenya. Fa akhbarathu maula Abdullah ibn Jud'an bima jara li Rasulullah SAW, maka pembantu atau budak Abdullah ibn Jud'an mengabarkan kepada Hamzah, ya, tentang apa yang terjadi kepada
Rasulullah SAW, ya keponakannya. Fahtamala Hamzah al-ghadab, maka Hamzah tahan kemarahannya. Ya, Hamzah tahan kemarahannya. Wa dakhala al-masjid, kemudian masuklah ke dalam masjid. Wa ra'a Aba Jahlin jalisan fil qaum, maka dia lihat Abu Jahal lagi duduk-duduk sama orang-orang Quraisy. Ya. Fa aqbala nahwahu, maka datang Hamzah menemui Abu Jahal. Hatta idza qama ala ra'si, ketika Hamzah berdiri di atas kepala Abu Jahal, ya maksudnya Abu Jahal lagi duduk, dia berdiri nih sehingga berada di atas kepalanya. Rafa'al qaus fadarabahu biha, maka Hamzah mengangkat busurnya kemudian dia pukulkan ke kepalanya Abu Jahal. Fasajjahu sajjata munkara, maka dia lukai kepalanya dengan luka yang parah, ya sampai berjatuhan darahnya Abu Jahal. Tsumma qal, maka kemudian Hamzah berkata, atas tamuhu wa ana ala dini, ya, mau kamu tega, betul kamu hina keponakanku ini sedangkan saya di atas agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam ini, ya, tapi dia langsung mengikrarkan, bilang, kamu olok-olok dia yang saya ada di atas agamanya. Aku luma yakul, saya mengatakan apa yang dia katakan, saya mengimani apa yang dia imani. Fasa kata Abu Jahal, maka diam Abu Jahal. Wa aslama Hamzah, dan Hamzah pun masuk Islam. Wa azza dzalika ala Quraisy limakanatihi wa syaja'ati, dan orang Quraisy tidak ada yang berani sama dia. Dia berani begitu melakukan di depan Abu Jahal, pembesar Quraisy, di depan orang-orang Quraisy, berani dia, Hamzah berani mengatakan begitu karena dia memiliki kedudukan dan memiliki keberanian, ya, pemuda paling tangguh di kalangan orang Quraisy. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.